Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Febrianti dengan nomor NIM 2023010035. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Storytelling Digital pada Materi SKI untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa di MTS Al-Khairiyah Grogol. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi pendidikan agama Islam. Ya, langsung saja di bab 1 ada pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau yang kita kenal dengan SKI, siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami materi karena banyaknya peristiwa, sejarah, tokoh, dan konsep yang harus dipelajari. Nah, pembelajaran yang masih didominasi metode ceramah membuat siswa kurang aktif dan cepat merasa bosan. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi SKI ini, kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan kembali informasi yang diperoleh masih tergolong rendah. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah media pembelajaran berbasis storytelling digital. Nah, storytelling digital ini merupakan penyampaian cerita dengan memanfaatkan teknologi digital yang menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Melalui media ini, materi sejarah dapat disajikan dalam bentuk cerita yang mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Penggunaan storytelling digital ini dalam pembelajaran SKI sangat diharapkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi serta mengembangkan kemampuan komunikasi mereka melalui kegiatan menyimak, berdiskusi, menceritakan kembali, dan mempresentasikan hasil pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Storytelling Digital pada Materi SKI untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa di MTS Al-Khairiyah Grogol. B. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pembelajaran SKI ini masih didominasi metode ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam proses. Yang kedua, pemahaman siswa terhadap materi SKI ini masih rendah. Yang ketiga, kemampuan komunikasi siswa dalam menyampaikan kembali materi yang dipelajari belum optimal. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran digital pada mata pelajaran SKI ini masih terbatas. Dan yang terakhir, identifikasi masalahnya yaitu belum tersedia media pembelajaran yang berbasis storytelling digital yang sesuai dengan kebutuhan siswa di MTS Al-Khairiyah Grogol. Yang keenam ada C, batasan masalah. Yang pertama, peneliti difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berbasis storytelling digital. Yang kedua, materi yang digunakan adalah materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu SKI, tingkat MTS. Yang ketiga, subjek penelitian adalah siswa MTS Al-Khairiyah Grogol. Yang keempat, aspek yang diukur meliputi pemahaman materi dan kemampuan komunikasi siswa. D, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis storytelling digital pada materi SKI di MTS Al-Khairiyah Grogol. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis storytelling digital yang dikembangkan. Yang ketiga, apakah penggunaan media pembelajaran berbasis storytelling digital dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi SKI. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis storytelling digital. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli dan pengguna. Yang ketiga, mengetahui peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis storytelling digital. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian.
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis storytelling. Nah, manfaat teoritis ini bisa menambah wawasan dan referensi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis storytelling digital dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswanya meningkatkan pemahaman terhadap materi SKI dan meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan menyampaikan informasi, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu bagi guru, yang ada dua, yaitu menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif dan menarik. Dan selanjutnya ada membantu guru dalam menyampaikan materi SKI secara lebih efektif. Dan yang C, bagi sekolah, yaitu mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dan bagi peneliti, menambah pengalaman dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang selanjutnya, spesifikasi produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa media pembelajaran berbasis storytelling digital. Pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, spesifikasi produk ini dikembangkan meliputi yang pertama, media berbentuk video storytelling digital yang dapat diakses melalui komputer maupun smartphone, yaitu HP. Yang kedua, materi SKI yang disajikan dalam bentuk cerita yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggabungkan unsur teks, gambar, audio, narasi, animasi, dan video. Yang keempat, dilengkapi tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa MTS. Yang keenam, dapat digunakan secara mandiri maupun dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, dirancang untuk membantu meningkatkan pemahaman materi dan kemampuan komunikasi siswa melalui aktivitas diskusi dan presentasi. Dan yang bab selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Acuan teorinya yang pertama ada media pembelajaran. Nah, menurut beberapa ahli, yaitu menurut Arsyad 2017, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan menurut Sadiman 2018, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar siswa. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, media pembelajaran ini dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi agar pembelajaran lebih efektif dan mudah dipahami oleh peserta. Yang kedua, acuan teorinya yaitu storytelling digital. Nah, menurut Robin 2008, digital storytelling adalah seni menggabungkan cerita dan dengan berbagai elemen multimedia seperti gambar, audio, video, teks, dan animasi untuk menyampaikan informasi secara menarik. Menurut Lambert 2013, storytelling digital merupakan proses menceritakan pengalaman atau informasi melalui media digital yang memadukan narasi dengan unsur multimedia, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan audiens. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa storytelling digital ini merupakan metode penyampaian cerita dengan memanfaatkan teknologi digital yang mengintegrasikan berbagai unsur multimedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sejarah kebudayaan Islam ini, menurut Muhaimin, adalah mata pelajaran yang membahas perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa serta nilai yang terkandung di dalamnya untuk dijadikan teladan dalam kehidupan. Menurut Majid 2014, pembelajaran SK ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang sejarah perkembangan Islam sekaligus membentuk karakter peserta didik melalui keteladanan tokoh-tokoh Islam. Nah, dengan demikian SK ini merupakan mata pelajaran yang mempelajari sejarah perkembangan Islam dengan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pemahaman siswa. Menurut Bloom 1956 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dari suatu materi yang dipelajari dan mampu menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri.
Menurut Sunjana 2017, pemahaman merupakan hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa mampu menjelaskan, menafsirkan, dan menghubungkan konsep yang dipelajari. Dan yang kelima yaitu kemampuan komunikasi. Menurut Effendi 2015, yaitu katanya komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk tujuan tertentu. Menurut Mulyana 2017, kemampuan komunikasi merupakan keterampilan seseorang menyampaikan ide, informasi, dan pendapat secara efektif kepada orang lain. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi adalah kemampuan peserta didik dalam menyampaikan gagasan, informasi, atau pendapat secara lisan maupun tulisan dengan baik dan efektif. Yang selanjutnya ada kajian media. Media pembelajaran berbasis storytelling digital ini merupakan media yang menyajikan materi pelajaran dalam bentuk cerita digital dengan memanfaatkan teknologi multimedia. Nah, media ini mengintegrasikan unsur visual, audio, teks, dan animasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, apa sih karakteristik storytelling digital? Yang pertama, menggunakan teknologi digital sebagai sarana penyampaian cerita. Yang kedua, bisa menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Yang ketiga, menyajikan materi secara runtut dan mudah dipahami. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kelebihan dari storytelling digital ini ada 5, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu memahami materi yang kompleks, yang ketiga menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, yang keempat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, dan yang terakhir bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Nah, di balik kelebihan terdapat juga ada kekurangan, yang kekurangannya itu yaitu membutuhkan perangkat teknologi yang memadai, dan yang keduanya membutuhkan waktu dalam proses pembuatan media, dan yang terakhir kita memerlukan kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi digital. Nah, C. Penelitian relevan. Penelitian pertama oleh Rahmawati 2022 mengenai perkembangan media pembelajaran digital ini menunjukkan bahwa penggunaan media berbasis multimedia mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, penelitian yang kedua mengemukakan bahwa Suryani 2023 tentang penerapan storytelling digital ini dalam pembelajaran menunjukkan bahwa media storytelling digital dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Nah, persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan metode storytelling digital, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus peningkatan kemampuan komunikasi siswa. Penelitian yang ketiga oleh Nugroho 2024 menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis digital ini efektif meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar peserta didik. Persamaan penelitian ini terdapat pada tujuannya meningkat kemampuan komunikasi siswa, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis media yang dikembangkannya. Berdasarkan penelitian-penelitian di atas 1, 2, 3, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengembangkan media pembelajaran berbasis storytelling digital pada materi SKID untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa MTS Al-Heria Grogol. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan layak untuk dilakukan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini pembelajaran SK ini yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu menyebabkan siswa kurang aktif, mudah bosan, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dan mengkomunikasikan kembali informasi yang diperoleh. Nah, untuk mengatasinya, permasalahan tersebut diperlukan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya, F. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis storytelling digital ini dapat meningkatkan pemahaman siswa di MTS Al-Heria Grogol. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis storytelling digital pada materi SKI dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa di MTS Al-Heria Grogol. Yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis storytelling digital pada materi SKI tidak dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa di MTS Al-Heria Grogol. Bab 3 yaitu metodologi penelitian.
A. Objek dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan. Menurut Sugiono 2019, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis storytelling digital pada materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu SKI, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa di MTS Al-Heria Grogol. B. Model pengembangannya. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini model ADI yang dikemukakan oleh Branch 2009. Model ADI terdiri atas 5 tahapan, yaitu 1. Analisis, 2. Desain, 3. Development, yang keempat implementation, yang kelima evaluation. Yang pertama menganalisis kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, dan permasalahan dalam pembelajaran SKI. Yang kedua merancang isi materi, storyboard, tampilan media, serta instrumen penelitian. Yang tiga membuat media storytelling digital dan melakukan validasi oleh ahli materi serta ahli medianya. Yang keempat melaksanakan uji coba media kepada siswa. Yang kelima evaluasi, yaitu menilai kelayakan dan efektivitas media yang telah dikembangkan. Yang selanjutnya ada prosedur pengembangan, ada 5 tahapan di dalam prosedur pengembangan ini. Yang pertama tahap analisis, yaitu membutuhkan pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa, mengidentifikasi masalah, dan menganalisis materi SKI. Yang kedua ada tahap perancangan atau desain, yaitu ada 4 tahapan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, membuat storyboard media, menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga ada tahap pengembangan atau development, yaitu membuat produk media storytelling digital, validasi oleh ahli materi, oleh ahli media, dan revisi produk berdasarkan saran validator. Yang keempat yaitu tahap implementasi, yaitu uji coba kelompok kecil, kelompok besar, dan penggunaan medianya dalam pembelajaran SKI. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Evaluasi ada evaluasi hasil validasi, evaluasi respon siswa, evaluasi hasil belajar siswa, dan penyempurnaan produk uji. Yang selanjutnya subjek uji coba. Subjek uji coba ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ahli materi, ahli media, dan siswa. Ahli materi ini adalah dosen atau guru yang memiliki kompetensi dalam bidang sejarah kebudayaan Islam dan bertugas menilai kesesuaian isi materi dalam media yang dikembangkan. Yang kedua ini ada ahli media. Ahli media ini adalah dosen juga atau praktisi pendidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang media pembelajaran dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, subjek uji cobanya yaitu siswa. Subjek utama penelitian ini adalah siswa kelas MTS Al-Heria Grogol yang akan menggunakan media pembelajaran berbasis storytelling digital. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini digunakan meliputi observasi, wawancara, angket, dan tes. Observasi dilakukan mengetahui kondisi pembelajar SKI dan kebutuhan media pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya wawancara ini dilakukan kepada guru SKI untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan pembelajaran dan kebutuhan media. Yang ketiga angket digunakan untuk memperoleh data validasi dari ahli media, ahli materi, dan respon siswa terhadap media yang dikembangkan. Dan tes digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media storytelling digital. Yang selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi, 2 pedoman wawancara, 3 angket validasi ahli, 4 angket respon siswa, dan 5 soal pretest dan posttest. Dan yang terakhir lembar penilaian kemampuan komunikasi. Yang pertama lembar observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran dan kondisi siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Dan yang kedua pedoman wawancara ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran SKI.
Yang ketiga, angket validasi ahli digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan media berdasarkan aspek materi, tampilan, bahasa, dan penggunaan media. Yang keempat, angket respon siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media storytelling digital yang sudah dikembangkan. Yang kelima, soal pretest dan posttest digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan media pembelajaran digital. Yang terakhir, yang keenam, lembar penilaian kemampuan komunikasi digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan ide, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan mempresentasikan materi. Yang selanjutnya G, teknik analisis data. Menurut Miles dan Huberman 2014, analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan C, penarik kesimpulan. Data yang dianalisis meliputi hasil observasi, wawancara, komentar, dan saran validator. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket, validasi ahli, angket respon siswa, serta hasil pretest dan posttest. Nah, rumus persentase menurut Arikunto 2018 seperti di bawah ini, yaitu P keterangannya sebagai persentase kelayakan. Selanjutnya sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimum dikali 100. Kriteria kelayakan produk, persentasenya 81% diambil 100%. Kriterianya sangat layak. 61% diambil 80%, kriterianya layak. 41% diambil 60% cukup layak, 21% diambil 40% kurang layak, dan 0% diambil 20% tidak layak. Nah, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa ini digunakan untuk perbandingan nilai pretest dan posttest. Apabila nilai posttest lebih tinggi dibandingkan nilai pretest, maka media storytelling digital dinyatakan mampu meningkatkan pemahaman siswa. Mungkin itu saja presentasi video pengembangan media pembelajaran berbasis storytelling digital pada materi SKI untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan komunikasi siswa di MTS Alhera Grogol. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurangnya pemahaman materi, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.